Bab 3131, Bintang Urutan Kelima. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, sepertinya aku merasakan arti dari mayat bayi tanpa kepala itu. Satu-satunya naga di kamp musuh yang belum menghilang akhirnya panik. Lehernya mengeluarkan jeritan yang keras, dan tubuh besar itu berputar dan berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, semuanya masih terlambat. Tertawa cekikikan. Kepala bayi di lengan mayat bayi tanpa kepala itu membuka matanya lagi, dan mulutnya mengeluarkan tawa yang polos dan lembut. Yesuan adalah orang pertama yang mendengarnya, tetapi dia tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan di hatinya. Bayi itu tidak tersenyum, tetapi tersenyum, napas yang mengerikan itu tidak terlihat. Dia adalah orangnya sendiri. Dia hanya merasa bahwa hatinya dingin, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun kekuatan untuk memaksakan dirinya. Tetapi naga-naga yang berbalik dan melarikan diri itu menyedihkan, saat tawa jahat bayi itu masuk ke telinganya, bentuk tubuhnya mandek dalam sekejap. Pada saat yang sama, mayat bayi tanpa kepala itu juga berada di depan iblis tertinggi, dan amarah abu-abu yang kacau dilemparkan ke dalam gelombang, meninggalkan mayat tanpa kepala di belakang naga hitam itu. Hei, naga hitam itu sekali lagi berteriak di leher, tetapi suaranya sudah menjadi sempurna. Setelah teriakan ini, tidak ada suara lagi. Dibandingkan dengan sudut darah kalajengking pemurnian, bayi tanpa kepala memurnikan naga ini. Ekstrim, prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana. Bagaimanapun, sudut jiwa berdarah masih merupakan hal yang nyata, dan naga-naga ini hanyalah bentuk energi yang telah dikembangkan oleh menara leluhur abadi. Jika tidak ada kesalahan, bayi tanpa kepala akan memurnikannya, cukup putuskan hubungan antara itu dan menara leluhur abadi. Namun, meskipun pemurnian dan kimiawi cepat, meskipun kekuatan naga iblis ini telah sepenuhnya dipertahankan, diperkirakan akan melemah sekali. Setelah semua energi dikonsumsi, pada dasarnya akan hilang. Kecuali tubuh bayi tanpa kepala menemukan metode tertentu, itu dapat membuatnya terasa seperti sudut berdarah, dan mengambil energi untuk menumbuhkan dirinya sendiri dan menebusnya. Semua ini bukan yang dapat dipahami Yesuan hari ini. Pada saat ini, dengan nyamuk-nyamuk ringan mayat di belakang leher, bentuk tubuh naga-naga itu dengan cepat berkurang pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sekejap mata berubah menjadi naga hitam dengan hanya ukuran jari kelingking. Tanduk panjang, serta anggota badan, hampir seperti lumpur hitam kecil. Loah kecil itu terbang langsung ke mayat bayi tanpa kepala, dan dieksternalisasi di pergelangan kaki kanannya menjadi tato berlumpur hanya ukuran jari kelingking, yang tertinggal di pergelangan kaki bayi tanpa kepala itu. Segera setelah itu, saya tidak menunggu Yesuan untuk mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Mayat bayi tanpa kepala itu sekali lagi berubah menjadi abu-abu, dan itu dekat dengan dada kiri depan Yesuan, yang berubah menjadi mayat tanpa kepala. Tato, tidak ada lagi gerakan. Pada saat ini, lantai ke-9 menara leluhur abadi, selain Yesuan, telah tidak terlihat oleh binatang buas. Apakah itu kamp sendiri atau hutan belantara musuh, semuanya menghilang, dan sekali lagi berubah menjadi tenda biru energi dari lapisan ke-9 energi King Meng hampir cukup tebal untuk hampir memeras air. Adegan ini, keanehan tampilan Yesuan, sedikit lebih menyadari keajaiban menara leluhur abadi ini. Menara ini jelas merupakan harta karun dari zaman kuno hingga harta karun. Menara ini telah mengumpulkan energi King Meng yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa di antaranya harus dilengkapi setelah pembusukan orang kuat dari keluarga kerajaan abadi yang memasuki uji coba menara. Energi King Meng ini dapat dibagi menjadi dua bagian, energi King Meng misterius murni, kombinasi dapat diubah menjadi makhluk kuno tanpa kepala, dan bahkan keberadaan naga kuno seperti naga emas dapat diturunkan, dan akhirnya menakjubkan. Pada saat ini, Yesuan bahkan melahirkan keserakahan. Dia berpikir bahwa jika dia dapat menjadikan menara ini sebagai miliknya, ketika dia membutuhkannya, dia akan memerintahkan menara ini untuk mengembangkan naga emas atau garpu malam liar, dan bergegas keluar dari menara. Musuh, meskipun dapat dikonsumsi, diperkirakan akan selesai dalam sekali jalan, tetapi sebelum selesai, kekuatan gaibnya benar-benar cukup untuk menyapu semuanya. Sangat disayangkan bahwa ini hanya memikirkannya. Yesuan juga tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, itu adalah bangsawan abadi. Jika Anda benar-benar membiarkannya mengubah menara leluhur abadi ini menjadi tidak ada, maka Anda harus mengubah langit. Hanya berjongkok,
dikelilingi oleh kabut biru tebal yang tak terhitung jumlahnya di lapisan ke-9 kehampaan, sudah ada 2 stok kecil dengan spiritualitas, bergegas ke tubuh Ye Xuan, langsung ke dalamnya, diikuti oleh tubuhnya kemudian suara gemuruh dari gemuruh badai melonjak. Tanpa menunggu Ye Xuan bereaksi, nada yang akrab dari sistem fagositosis telah terdengar pelan di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam semesta. Alam saat ini, tahap kelima bintang. Akhirnya, bintang itu adalah urutan kelima. Ye Xuan tertegun, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya, dan kejutan hatinya tidak dapat dijelaskan. Setidaknya, kali ini niat awal menara leluhur abadi masih terwujud. Ketika pertama kali memasuki menara, kultivasinya adalah tingkat kelima planet ini. Sekarang, ketika lapisan ke-9 berlalu, kultivasinya adalah alam, tetapi ia telah mencapai tahap kelima bintang. Dari alam keempat ke alam kelima, kekuatan seluruh alam besar telah berhasil diatasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Masalah ini, bahkan jika telah digunakan untuk meningkatkan roket Ye Xuan, tidak dapat melahirkan perasaan seperti dalam mimpi. Namun, ini jelas belum berakhir. Pada saat pertama ketika suara prompt sistem dalam benaknya baru saja jatuh, dari dada kiri Ye Xuan, tato mayat bayi dari mayat bayi tanpa kepala tiba-tiba datang tanpa peringatan. Perasaan panas di pasar saham, Ye Xuan jelas merasakan bahwa ada energi yang licik tetapi tampaknya akrab, mengalir ke tubuhnya di sepanjang tato lampu mayat. Mobil ringan itu akrab dengan jalan, tampaknya tertarik oleh kekuatan apa, langsung kemiliknya mengetahui laut bergegas. Apakah ini? Jantung Ye Xuan berdegup kencang, lalu tiba-tiba merasa gembira, jika memang seperti dugaannya, kali ini benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Pada saat yang sama, menara leluhur abadi di luar. Kali ini, waktu Xuan Huangzi untuk memasuki lantai 9 menara leluhur abadi jauh lebih lama. Di 6 lantai sebelumnya, setiap lantai hanya bertahan tidak lebih dari 3 menit, tetapi sekarang, ia menghabiskan lebih dari 5 menit di lantai 9. Dalam prosesnya, seluruh menara leluhur abadi yang kuno dan kuno itu selalu menjadi orang hebat, yang mewakili lantai 9 menara itu. Menara itu masih bekerja keras, tidak mati, dan belum berhasil. Pada saat inilah juga menara leluhur abadi, yang selalu menjadi orang hebat, tiba-tiba meredup, dan kemuliaan itu tertahan dan tidak bersahaja, dan dikembalikan ke penampilan semula. Pada saat ini, semua orang menyebutkan hati mereka kepada mata orang buta. Tanpa menunggu reaksi Long Yusou dan Neapolitan, Kongbo dan Xuan Yuanxian serta orang-orang lainnya, kelima kaisar itu sudah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, selesai, anak ini sudah selesai. Tidak melihat, saluran portal tingkat 9 tidak muncul, dan dia gagal mencapai menara. Menurut praktik yang biasa, mayat akan segera dikirim. 18 tua, saudara ke-18 kaisar, kamu sangat jahat, seperti dugaan Ye Xuan. Energi kecoa yang muncul dari lampu mayat tanpa kepala di dadanya berasal dari mayat bayi tanpa kepala yang dimurnikan menjadi loah kecil yang menempel di pergelangan kaki. Naga itu ada di tubuh dewa, dan ditelanjangi. Oleh karena itu, energi ini memasuki tubuh Ye Xuan pertama kali, dan langsung tertarik oleh sisik naga emas hitam di pengetahuannya tentang laut, dan dia secara otomatis menemukan masa lalu. Ketika Ye Xuan bereaksi, energi ini telah menembus ke dalam sisik naga emas hitam dan bergabung ke dalamnya. Pada saat berikutnya, pikiran Ye Xuan sekali lagi membunyikan nada sistem yang sudah dikenalnya. Hei, selamat kepada tuan rumah, level sisik naga darah meningkat. Level saat ini, level pertumbuhan variasi. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan darah naga ajaib bisa, Ming Hui Siming. Level saat ini, primer. Dengan dorongan sistem ini, sisik naga emas hitam di laut Ye Xuan semakin cerah. Cahaya hitam keemasan saling bertautan, membentuk pola misterius di permukaan sisik naga, memberikan suasana yang rumit dan kompleks. Selain itu, ada beberapa noda yang tidak dapat dipahami muncul di benak Ye Xuan, dan dia akan sepenuhnya menyadari dalam sekejap. Ini adalah darah dan sihir terkuat dari naga-naga tertinggi. Sebelumnya, naga-naga tertinggi menggunakan kekuatan sihir berdarah semacam ini. Dalam sekejap mata, makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya di penjara, dan bahkan keberadaan tertinggi dari tingkat kuno dan tertinggi pun terpengaruh. Tanpa diduga, kekuatan sihir garis keturunan naga-naga terkuat semacam ini, sebenarnya dilucuti dari tubuh naga energi melalui mayat bayi tanpa kepala, meskipun mungkin tidak lengkap. Bagaimanapun,
naga iblis energi ini tidak lain adalah turunan dari menara leluhur abadi. Para iblis dan makhluk kuno lainnya yang diciptakan olehnya pada dasarnya mampu menunjukkan darah dan kekuatan sihir mereka sendiri, tetapi mereka sama sekali tidak mungkin menjadi esensi integritas. Kalau tidak, hanya menara leluhur abadi ini, apakah Anda harus menyapu para leluhur? Namun demikian, meskipun hanya memiliki satu dari esensi satu atau dua, di Yesuan, itu juga mengerikan, tetapi sayangnya, versi lemah dari dosa yang telah diperolehnya sejauh ini hanyalah yang utama, kekuatan yang dapat ditunjukkan. Saya khawatir itu akan sedikit melemah. Dalam waktu singkat, tidak realistis untuk menunjukkan kekuatan yang telah ditunjukkan naga energi sebelumnya. Anda harus menunggu sampai kultivasi Yesuan terangkat, dan kemudian Anda dapat menunjukkannya kepada Anda. Pada titik ini, setelah memasuki menara leluhur abadi, Yesuan akhirnya memperoleh kekuatan magis berdarah. Di tingkat ketiga dan keenam, awalnya ada kesempatan seperti itu, tetapi sifat bercak darah kuno semacam ini harus diperoleh dari makhluk kuno yang hancur. Di tingkat ketiga, semua makhluk konyol mencium aroma ilusi naga iblis yang muncul di belakangnya, dan mereka melarikan diri. Mereka tidak berani memimpin. Darah dan sihir yang seharusnya mereka dapatkan secara alami hancur. Di lantai keenam, meskipun binatang buas yang dicekik Yesuan memacu kecemerlangan di dalam tubuh, itu seharusnya mengandung kekuatan magis berdarah dari roh-roh liar dan tua. Meskipun itu hanya versi yang dilemahkan, esensinya diperkirakan hanya satu dari dua. Ketiga, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi sayangnya, ketika makhluk tua meledak di dalam tubuh, bersama dengan warisan kecemerlangan dari tubuh, mereka diledakkan dan meledak. Kesempatan kedua terlewatkan. Saat ini, mayat bayi tanpa kepala telah menangkap bentuk energi naga tertinggi dalam gaya kepala bandit. Darah jahat yang dipisahkan dari tubuh adalah lapisan hadiah ke-9. Meskipun hanya ada esensi dari 22, tetapi bagi Yesuan, itu akhirnya menjadi hadiah hiburan, dan keengganan hati juga menjadi tenang. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa semua ini akan berakhir sejak saat itu, lantai ke-9 telah berhasil dilewati, maka gerbang menuju pintu keluar akan segera muncul, dan kemudian Anda dapat membawa tangan Anda dalam postur yang sok. Dengan langkah 8 langkah, keluar dari menara leluhur abadi ini di mata publik, dan menikmati tatapan semua anggota keluarga kerajaan di luar menara dan mata kompleks yang tidak mau, kejutan yang sebenarnya akhirnya datang terlambat, tiba-tiba datang. Hei, bukankah lapisan ke-9 itu berlalu dengan lancar, dan seperti lantai ketiga dan ke-6 sebelumnya, juga akan ada saluran portal bagi pangeran untuk pergi. Mulutnya berbisik lembut di mulutnya, dan Yesuan menggoyangkan bahunya. Bentuk tubuhnya berenang seperti bintang di langit, melihat-lihat gerbang ke lantai 9. Dengan cara ini, hampir 1 menit berlalu, tetapi dia selalu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan pintunya, jendelanya tidak melihat satu pun, dan ingin menyelinap keluar jendela. Percayalah, apakah kamu masih ingin meninggalkan pangeran ini dengan kuat di sini? Apakah itu karena kepala bandit itu menangkap seekor naga dalam hidupnya dan memprovokasi menara patriark? Apakah ini ritme? Dalam gumaman itu, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan pikirannya. Jangan katakan, kemungkinan ini tidak sepenuhnya tidak ada. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu tidak bisa sepenuhnya terperangkap di menara. Tepat saat dia tertekan untuk ini, memikirkan solusinya, sungguh mustahil untuk mengatakan beberapa bisikan kepada bayi tanpa kepala itu, dan membujuknya untuk meletakkan naga itu ke atas. Pikiran Yesuan, sistem yang menelan nada yang familiar, tetapi sangat tiba-tiba berdering. Hei, selamat kepada tuan rumah, ujian terakhir menara melalui para leluhur. Hei, selamat kepada tuan rumah, memperoleh kualifikasi untuk mengumpulkan menara warisan kuno, apakah itu langsung dibebankan? Hei, selamat kepada tuan rumah, memperoleh permintaan dari penguasa menara warisan kuno, apakah itu lulus? Kiat, setelah lulus, Anda dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan rumor energi menara kuno dan meningkatkan kultivasi Anda sendiri. Setelah mendengarkan wacana ini, seluruh orang Yesuan tercengang di tempat, dengan mulut terbuka lebar dan wajah tercengang, seperti guntur. Ternyata nama asli menara leluhur abadi ini sebenarnya adalah menara warisan kuno. Nama ini lebih benar secara harfiah. Bagaimanapun, menara itu dengan jelas mencatat warisan semua makhluk liar dan spiritual. Meskipun mereka hanya inti dari 22, yang esoteris,
tetapi seperti ensiklopedia berdarah, itu penuh dengan yang mempesona. Dari sudut pandang ini, itu memang menara darah dan warisan magis dari yang kuno dan tidak berpenghuni, dan bukan milik pribadi keluarga kerajaan abadi. Dalam hal ini, Ye Xuan akan menagihnya, tidak ada tekanan psikologis. Setidaknya, menara ini telah berada di tangan keluarga kerajaan abadi selama ribuan tahun. Itu adalah ketidakmampuan mereka sendiri. Bahkan 9 lantai tidak dapat dilewati. Mereka tidak mendapatkan menara untuk mengumpulkan menara, sehingga mereka dapat mengakui kualifikasi mereka. Siapa itu? Itu menempati lubang dan tidak menarik. Itu adalah pemborosan sumber daya yang sangat besar. Kemudian, Ye Xuan teringat nada perintah sistem terakhir. Setelah dilewati, akan ada peluang tertentu untuk mendapatkan rumor energi menara ini. Ini adalah hal yang baik untuk Tianda. Itu baru saja naik 9 langkah kecil. Ini tidak terjadi. Terus naik ritme. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tidak ragu-ragu, bahkan jika diberi serangkaian tanggapan positif, sudut mulutnya keluar dengan cepat, "Hei, selamat kepada tuan rumah, dan keberhasilan tuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan energi menara kuno. Hei, selamat kepada tuan rumah, alamnya meningkat. Alam saat ini, tahap ke-6 bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, alamnya meningkat. Alam saat ini, tahap ke-7 bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, alamnya meningkat. Alam saat ini, langkah pertama nebula. Hei, akhir reaksi energi, apakah itu segera dikumpulkan dari menara warisan kuno? Saat nada perintah sistem terdengar lagi di benak Ye Xuan, lapisan ke-9 langit berbintang begitu kaya sehingga energi Qingmeng yang menetes keluar dari air hampir mengalir deras ke tubuh Ye Xuan. Kemudian, sistem memerintahkan alam promosi, dan kemudian satu demi satu, tidak ingin uang terdengar di benaknya. Dalam proses ini, suara gemuruh Ye Xuan bergema, dan kekuatan kultivasi telah meroket. Pada akhirnya, dalam waktu singkat, 5 anak tangga kecil telah dinaikkan lagi, langsung dari yang terbesar ke-5. Tahap ke-5 bintang di alam telah mencapai urutan pertama nebula hari ini. Ye Xuan akhirnya memasuki alam ke-6 lingkungan berbintang, nebula. Pada titik ini, rumor energi pertama kali menara warisan kuno mengenali Tuhan akhirnya berakhir, dan sistem fagositosis dalam tubuh Ye Xuan kembali memberikan nada permintaan baru, menanyakan apakah menara akan segera diisi daya. Ye Xuan sedikit tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, begitu dia memberikan jawaban yang tepat, menara akan segera menyusut, secara otomatis memasuki pengetahuannya tentang laut, dan harta karun lainnya serta inti sumber spiritualnya, yang tergantung di atas laut. Tetapi dalam hal itu, para anggota kerajaan yang menunggu di luar menara tidak gila. Tentu saja, mereka gila lagi, pagoda seperti itu, benar-benar keberadaan kuno hingga tingkat harta karun, koleksinya masih harus dipanen. Tetapi bagaimana cara mengumpulkan hukum, tetapi harus memperhatikannya. Setidaknya, Ye Xuan tidak bisa langsung menyerangnya, sehingga orang bodoh bisa tahu bahwa dia adalah hantu. Tetap tunggu kaisar keluar dan tinggalkan menara sejauh tertentu, lalu diam-diam beri perintah untuk mengambilnya. Petik 2. Yang terbaik adalah memanfaatkan angin kencang bulan dan diam-diam menyentuhnya dan menerimanya. Meskipun masih belum bisa menghilangkan kecurigaan merampok menara, setidaknya di permukaan, pangeran punya alasan untuk berdebat dan tidak bersalah, dan itu saja. Setelah mengambil keputusan, Ye Xuan bahkan mengeluarkan perintah kepada sistem fagositik. Setelah serangan berikutnya, sekarang, buka saluran portal tingkat ke-9, pangeran akan keluar dan mengatakannya. Selain itu, setelah kaisar keluar, menara segera ditutup, dan siapapun yang mendekat, jangan repot-repot, bahkan jika dia adalah kaisar abadi. Sekarang menara ini adalah milik pribadi kaisar, dapatkah Anda membukanya untuk orang lain? Sistem fagositik segera menyampaikan keinginan Ye Xuan ke menara warisan kuno. Menara telah mengakui Tuhan, tetapi belum dikumpulkan. Semua itu didasarkan pada keinginan Ye Xuan. Tentu saja, otoritas semua kekuatan tidak mungkin sepenuhnya terbuka untuk Ye Xuan sekarang, yang secara bertahap telah dibuka secara bertahap karena kekuatan kultivasinya terus tumbuh. Jika tidak, Ye Xuan turun dengan sebuah kalimat. Menara kuno para leluhur telah segera mengembangkan sejumlah besar makhluk kuno, bahkan keberadaan tingkat kuno para leluhur. Pasukan kuno ini telah keluar dari menara, bukankah itu? Langsung menyapu 3 alam semesta. Dalam hal itu,
makna keberadaan menara ini hilang. Terus terang, itu sebenarnya adalah harta karun yang melestarikan warisan para leluhur, dan itu membantu individu untuk memperjuangkan hegemoni. Namun, karena menara ini telah mengakui Yesuan sebagai yang utama, sesuai keinginannya, pembukaan saluran portal tingkat ke-9 masih sepenuhnya baik-baik saja. Saat kilatan cahaya terpencil melintas di permukaan bintang di kejauhan, saluran portal yang mirip dengan pintu ruang angkasa muncul, dan Yesuan Xin memimpin para dewa, dan bahunya tersapu. Kemudian, setelah bentuk tubuhnya melangkah keluar dari pintu ruang angkasa langsung tertutup, dan seluruh menara diturunkan. Dalam sekejap, sesuai instruksi Yesuan, ia memasuki keadaan tertutup yang tidak aktif dan tidak lagi terbuka bagi siapapun. Bahkan jika ia adalah seorang kaisar abadi. Pada saat yang sama, para leluhur menurunkan menara. Di mulut 5 kaisar agung yang telah bersukaria, suara Yin dan yang masih belum jatuh. Lantai 9 menara-menara leluhur abadi di hadapan orang-orang telah memperlihatkan saluran portal yang mirip dengan pintu ruang angkasa. Saluran portal ini hanya muncul 2 kali di masa lalu dalam tahun-tahun yang tak berujung, dan 2 yang ditransmisikan hanyalah mayat. Namun, ini dapat dianggap sebagai kemuliaan tertinggi. Karena di antara anggota keluarga kerajaan menara, semuanya memilih untuk terus ada di lapisan ke-7. Jika mereka jatuh di lapisan ke-7 dan ke-8, mereka tidak akan dapat mengirimkan mayat dan puing-puing serta tubuh mereka. Semua harta karun akan terurai oleh kekuatan menara leluhur abadi, berubah menjadi energi hijau, dan terakumulasi di menara, seperti mempertahankan operasi normal menara. Tentu saja, selain itu, menara itu sendiri juga akan menarik aura langit dan bumi dari luar. Alasan mengapa bagian dalam menara memiliki energi Qingmeng yang begitu agung adalah buah dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, lorong portal di lantai 9 di luar menara akhirnya muncul untuk ketiga kalinya dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya ditransmisikan dari dalam. Itu adalah Pangeran Xuan yang hidup, atau mayat tanpa napas, tetapi itu menyentuh hati semua orang. Pada saat ini, bahkan Kaisar Abadi dan Kaisar Nasional II, yang berada jauh dari kuil Museum Nasional yang jauh, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggantung hati mereka. Bernapas dengan tenang, menunggu saat ketika hasilnya terungkap. Hanya 5 kaisar, seperti Long Xiang, yang masih tercengang oleh kegembiraan. Hei, aku akan melihat tubuh 18 tua, ini hari yang menyedihkan. Saudara ke-18, pergilah. Jangan berpura-pura lebih baik dari generasi berikutnya. Semuanya dilakukan dengan bantuanmu. Kamu baru saja berjalan keluar dan membawa seekor anjing dan diambil oleh orang-orang. Kamu dilupakan. Oh, 18 tuaku, kamu benar-benar mati. Tanpa menunggu kata-kata orang-orang ini selesai, Yesuan telah melangkah keluar dari lorong portal tingkat 9 menara leluhur abadi, hanya untuk mendengar suara 5 kaisar agung yang bersukaria. Ketika mata putih itu berbalik, Yesuan bahkan menoleh ke masa lalu yang menghancurkan, beberapa dari kalian telah menjilati mata anjing. Pangeran itu hidup, sedikit lelah untuk menaiki tangga selama 1 jam. Siapa yang bilang aku sudah selesai? Kalian semua pangeran yang sudah mati tidak boleh mati. Diam, keheningan yang mematikan. Semua orang pada saat ini telah melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka telah bertemu dengan hantu yang hidup di siang hari. Mereka menatap Yesuan dengan wajah kosong. Kata-kata dari 5 kaisar agung belum selesai. Mereka telah melihat Yesuan muncul dalam dingin, dan semangat yang hidup dan melompat lebih baik dari mereka. Mereka tidak terjebak dalam waktu, dan kelima orang itu tidak bernapas dalam satu napas, ditambah ketakutan yang tak terduga. Demi itu, aku hampir mengalihkan pandanganku dan pingsan di tempat. Pada saat yang sama, Naples menyeringai, Xuan Yuanxian menyembunyikan mulutnya dan mencibir, tetapi rumah pemerintah leluhur, Yinlong, berteriak, tetapi dia tertawa, menaiki tangga. Anak ini benar-benar anak tangga yang sudah dinaiki selama setengah jam. Seperti kita ini seperti orang bodoh, menunggu untuk melihatnya menaiki tangga di luar, hanya 9 lantai, sebenarnya menghabiskan waktu hampir 1 jam, apa ini lambat? Sengaja, dia benar-benar sengaja. Ayo berbaring di rumput, butuh waktu lama bagi menara sekte untuk hancur. Pangeran berkata, dengan kebajikan anak ini, bagaimana dia bisa hidup dari lantai 9? Petik 2, setelah orang masuk, mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali, hanya menaiki tangga. Kalian juga mencoba,
Pangeran sudah melewati menara, tidak bisa pergi lagi, kalau tidak kesempatan ini sama sekali tidak mungkin untuk dilewatkan, itu baik dan buruk, bagaimanapun, dari lantai 9 hidup-hidup. Melihat Yesuan benar-benar hidup dari lantai 9 menara leluhur abadi, 5 kaisar tidak dapat menerimanya, seluruh otak semuanya kacau pada satu waktu, bahkan kemampuan untuk berpikir hilang, musim dingin yang bodoh aku percaya bahwa pakaian Yesuan lebih dari sekadar kata-kata. Orang-orang ini bahkan berbalik langsung dan memerintahkan para bangsawan yang belum melewati menara leluhur abadi di belakang mereka untuk membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke menara. Bagaimanapun, meskipun menara itu buruk, tetapi Yesuan adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang hidup dari lantai 9, tetapi itu tidak dapat diabaikan. Bagaimanapun, dia sudah menjadi keluarga kerajaan pertama yang pantas. Orang-orang, namun, jika ada sejumlah besar orang yang mengikutinya segera setelah itu, dan mereka semua hidup dari lantai 9, maka, kemuliaan Yesuan yang tak tertandingi hari ini secara alami terdilusi, dan ini adalah pada saat ini, 5 kaisar telah menghasut tujuan sebenarnya dari para anggota keluarga kerajaan di belakang mereka. Orang-orang itu jelas memiliki beberapa otak yang tidak cukup. Mereka juga percaya pada kata-kata Yesuan. Untuk sementara waktu, individu itu seperti suntikan darah ayam, mengaitkan bahunya, geng, semua menghadap menara leluhur abadi. Bergegas melewati masa lalu. Awalnya, ketika jarak ke depan menara 3 kaki, akan ada mang hijau, dan sosok yang melilit mereka menghilang ke dalam menara. Tetapi pada saat ini, lebih dari 20 orang berjalan naik turun menara, melompat-lompat. Saya dengan cepat menyentuh menara dan pergi ke menara. Mang hijau yang tak terduga tidak pernah terlihat. Saya mencobanya sebentar, dan setelah 1 menit berlalu, Yesuan telah jatuh dari lantai 9. Pada saat ini, saya tertawa bersama Neapolitan dan Suan Yuanzian, Long Yaoshu dan yang lainnya. Orang-orang biru di menara masih belum muncul. Bagaimana situasinya? Bagaimana saya tidak bisa masuk? Ketika semuanya berakhir, anak ini benar-benar momok, menara leluhur abadi kita telah dihancurkan olehnya. Anak ini berbohong, bisakah kamu menaiki tangga dan memanjat menara? Dia tidak tahu harus berbuat apa di dalam. Dia telah diuntungkan. Dia telah sepenuhnya memotong punggung kelompok etnis lain. Ini benar-benar buruk. Petik 2. Ini bukan akhir dari masalah ini. Ini harus diselidiki. Menara ini adalah fondasi keluarga kerajaan abadi saya. Sekarang dihancurkan di tangan 18 orang tua, dan tidak boleh ditoleransi. Pada saat ini, 5 kaisar juga bereaksi. Ketika mereka mengira bahwa mereka telah mempercayai kata-kata Yesuan, mereka menaiki tangga. Wajah mereka tiba-tiba menjadi merah dan marah, dan mereka menjadi marah dan berteriak bahwa menara leluhur abadi itu karena Yesuan. Perubahan itu belum digunakan sekarang, dan semua tanggung jawab ini harus dikaitkan dengan Yesuan. Hanya saja wacana ini diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh keluarga kerajaan abadi berhasil melewati lantai 9 menara leluhur abadi dan berjalan hidup-hidup. Dalam hal ini, menara leluhur abadi telah mengalami beberapa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dimengerti, meskipun menara leluhur tampaknya tidak dapat digunakan saat ini, selama menara itu masih ada di sini, maka semuanya tidak menjadi masalah. Jika Anda melihat kembali ke Yesuan, Anda dapat memahami semua kondisi dari 3 lapisan terakhir. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan solusinya. Terlebih lagi, jalan yang mulus di lantai 9, bahkan jika ada perubahan, hanya bisa menjadi hal yang baik, tidak bisa menjadi hal yang buruk. Jadi 5 kaisar agung berteriak, orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya hadir, tidak ada yang memperhatikan. Kekuatan puluhan leluhur kerajaan yang telah berputar-putar di luar badan menara juga telah mundur dan kembali ke paviliun lama. Mereka tidak terburu-buru, hanya melihat ke belakang dan mencari waktu untuk memanggil Yesuan untuk memahami situasinya. Bahkan Kaisar Abadi dan Kaisar Nasional II, yang berada di kejauhan Aula Guru Nasional, tidak tahu kapan mereka menghilang. Selain 5 kaisar, hanya ada beberapa paman dan beberapa anggota kerajaan. Tetapi orang-orang ini, Yesuan tidak bermaksud untuk memperhatikannya. Pada saat ini, dia sedang berbicara dengan Long Yusou, Napoli dan Suan Yuanzizen. Mengenai kembalinya laut dan nyamuk malang itu, mereka berdiri di samping mata, meskipun tanpa kata-kata, kegembiraan di wajah tidak terkendali, dan si bodoh dapat melihatnya sekilas.
Hahaha, anakmu sekarang adalah orang pertama dari seluruh keluarga kerajaan dinasti kekaisaran, yaitu, dua kesombongan yang mempesona dalam sejarah, dibandingkan dengan kamu, telah dikalahkan. Aku pikir kamu akan keluar dari lantai 6, aku tidak menyangka kamu benar-benar gendut dan berani pergi ke lantai 7. Yang tidak kuduga adalah anakmu benar-benar keluar dari lantai 9 dengan lancar, dan waktunya masih sangat singkat. Orang tua itu hampir mempercayai kata-katamu tentang menaiki tangga. Dia hampir tidak punya otak. Pada saat ini, leluhur istana leluhur, Yu Yinlong, telah memotret bahu Ye Xuan dan tersenyum. Kata-kata di mulut memuji Ye Xuan, dan mereka tidak lupa menghancurkan 5 kaisar yang menggertakkan gigi mereka. Orang-orang ini dulu mengandalkan penggunaan pemerintah Zhongren untuk berurusan dengan Ye Xuan. Masalah ini tidak baik untuk identitas, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat dianggap tidak terjadi. 5 kaisar diejek oleh pikirannya, dan mereka baru saja kembali ke wajah asli mereka, dan segera memerah lagi. Mereka saling memandang dan kesal, tetapi tidak ada yang berani berteriak. Fuyin dari rumah klan, mereka tidak berani tahu bagaimana menyinggung, jadi akan ada buah yang baik untuk dimakan. Katakanlah, berapa banyak keuntungan yang didapat anakmu kali ini? Orang pertama dalam sejarah, satu-satunya yang hidup dari lantai 9, mengatakan bahwa tidak ada keuntungan besar, dan bahwa aku tidak percaya membunuh Laozi. Melihat orang-orang ini berani berbicara, mereka masih jujur. Bagaimanapun, para naga adalah para tetua, dan mereka belum terlalu banyak berselisih sebelumnya. Perhatian sekali lagi beralih ke tubuh Ye Xuan, dengan rasa ingin tahu yang tebal, langsung bertanya tentang panennya. Tidak ada apa-apa, selain 3 jenis darah kuno dan kekuatan magis, itu akan naik ke 18 langkah kecil, 2 alam besar. Ye Xuan sengaja mengatakan bahwa dia sedikit melebih-lebihkan, meletakkannya di tangannya, sepasang acuh tak acuh, meremehkan, 3 atau 6 lapisan, masing-masing memiliki kekuatan magis liar. Di samping itu, selain 9 lantai dari setiap langkah kecil, ke-9 terakhir lapisan juga memberi penghargaan 9 langkah kecil, yang merupakan ranah besar. Jadi dihitung, baru saja menambahkan 18 langkah kecil, 2 ranah besar. Oh, pangeran ini sekarang adalah orang kuat dari Nebula, sebelumnya tapi aku belum mencapai dunia bintang. Itu adalah kekurangan pangeran ini. Engah. Mendengar ini, kelima kaisar hampir menyemburkan darah di tempat. 3 jenis darah liar dan kekuatan gaib. Ditambah peningkatan 2 alam besar. Manfaat seperti itu, menyebar pada mereka, setidaknya selama ratusan tahun kerja keras, dan abad ini harus dipraktikkan setiap hari, dan bahkan mungkin tidak mencapai level ini. Dalam waktu singkat, Xuan Huangzi mendapatkan keuntungan yang mengerikan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebenarnya, dia sangat enggan dan sangat tidak nyaman. Orang-orang benar-benar marah pada orang lain. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa anak ini benar-benar mengatakan bahwa kultivasinya sebelumnya tidak berada di alam bintang, tetapi sekarang dia baru mencapai 2 alam besar, dan dia baru saja tiba di Nebula. Secara khusus, perbaikan permukaan yang dia tunjukkan saat ini benar-benar Nebula pertama kali, hanya Nebula tingkat pertama. Ini adalah cara yang sangat istimewa untuk membuat semua orang bermain sebagai babi, terlalu marah. Jika itu kurang dari lingkungan bintang, itu akan melewati lantai ke-9 menara leluhur abadi. Saya khawatir dalam sejarah keluarga kerajaan abadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah melewati lantai 9. Meskipun masih merupakan hadiah untuk menjadi kunci menara ini, tetapi kekuatan adalah fondasinya, keberadaan lapisan nuklir bintang, bahkan jika potensi bakat melawan langit, itu sama sekali tidak mungkin. Orang ini, jelas mendapat tawaran dan menjualnya, sengaja marah. Oh, itu bukan apa-apa. Tua 18, jangan sombong, bukankah kamu naik kembali ke tangga di menara leluhur abadi? Seberapa besar kemampuanmu untuk menempatkan sapimu? Petik 2, drama itu ya, sekarang menara ini rusak. Jika tidak buruk, 30 orang kecil tadi, mungkin semuanya keluar dari lantai 9. Kamu tunggu, nama depan keluarga kerajaan, kamu tidak layak untuk dimiliki, selama menara itu bagus, kami segera mengirim orang ke dalamnya. Ya, kamu tidak akan pernah memiliki satu lebih dari lantai 9. Kamu hanya hidup yang baik, kejar saja yang pertama. Petik 2, panggil. 5 kaisar yang tidak menunggu kemarahan mereka selesai berbicara. Ye Xuan baru saja berjalan 2 langkah, dan tiba-tiba ada suara yang jelas dan tidak terputus.
Atau karena dia berjalan keluar dari jangkauan maksimum yang dapat diterima menara warisan kuno, kali ini, Ye Xuan belum mengeluarkan instruksi ke sistem melahap, dan menara kuno di belakangnya telah berkurang sendiri dan berubah menjadi sentuhan cahaya biru, dibor ke dalam tubuh Ye Xuan, langsung ke lautan pengetahuan, di area pusat lautan pengetahuan, bergema dengan setiap sisi lady. Perubahan seperti itu, momen itu menyebabkan kegemparan di tempat. Kali ini, para naga, Napoli, dan Xuan Yuanzian semuanya bodoh. Tangkai nyamuk yang malang itu menamparkan mata, berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya, menara warisan kuno sebenarnya, mengenalinya sebagai yang utama. Apakah itu? Setelah menunggu nyamuk yang malang itu menyelesaikan kata-katanya, para kaisar dan 5 kaisar agung yang akhirnya kembali ke dunia. Akhirnya mendapat minuman panik dari para anggota keluarga kerajaan, dan pada saat yang sama menyulitkan Ye Xuan. Bertanya satu persatu, dan langsung mengelilingi Ye Xuan. Tua 18, apa yang ingin kamu lakukan? Merampok kamu perampok, bandit, bajingan, kamu. Bermain adalah ya, bukankah itu suatu hal, pergi ke rumahmu sendiri untuk merampok, tulang rusuk mana yang hilang di kepalamu. Cepat dan kembalikan menara leluhur abadi, anakmu sangat berani, dan bahkan di depan umum, bahkan warisan keluarga kerajaan kekaisaran akan berani merebut, dan apa yang tidak berani kamu lakukan. Oud 18, hal ini tidak bisa dijadikan bahan tertawaan, cepat keluarkan Zulongta, pasang kembali pada tempatnya, masalah ini bisa hilang dengan mudah. Kalau tidak, kamu adalah pendosa seluruh keluarga kerajaan, ini adalah musuh seluruh keluarga kerajaan. Petik 2. Aku punya rumput. Aku pernah melihat si gendut, tetapi si gendut seperti ini. Aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Pangeran ini sudah mengatakannya. Anak ini benar-benar kutukan. Biarkan dia memasuki menara dan langsung memainkan menara. Meskipun dia jujur, dia akhirnya menyerahkan menara itu. Kutukan semacam ini kamu harus mengusir bintang abadi, dan jika kota kekaisaran dipermainkan dengan buruk olehnya, kamu akan mendapat masalah. Jangan katakan, hanya karena hal-hal yang dia lakukan, ini benar-benar tidak sensasional. Saat kata-kata orang-orang ini berdering, anggota kerajaan lainnya tidak berani, tetapi 5 kaisar dan beberapa kaisar tidak peduli tentang ini. Di tempat itu, mereka akan mengungkapkan napas mereka, terutama Kaisar Agung dan Paman An lainnya, keduanya adalah keberadaan tertinggi dari alam ke-12 dunia maya. Pada saat ini, suasananya menyebar, dan mesin udara langsung mengunci Ye Xuan, postur yang mungkin bisa dilakukan kapan saja. Dalam sekejap, saya gugup dan mencapai ekstrim. Wajah Long Xiaoshu juga hitam, tetapi dia tidak berani berbicara dengan Ye Xuan tentang masalah ini. Dia menoleh padanya dan menatapnya. Dia berkata sambil menghela nafas lega, saya mengatakan bahwa adik laki-laki Anda juga gemuk, kan? Perampokan di halaman, bahkan jika Anda melewati lantai 9, Anda tahu metode pengisian menara ini. Melihat ke belakang, dapatkah Anda diam-diam menyentuh tangan hitam di tengah malam? Saya masih di sana. Anda jelas-jelas disebut rasa malu Laosi. Dalam hal ini, hampir tidak menempatkan 5 kaisar dan beberapa kaisar di tempat untuk menyemburkan darah. Ye Xuan juga mendengarkan dengan saksama. Sekte, yang disebut sekte, ... 5 kaisar dan beberapa kaisar berteriak dan bergegas untuk mengepung Ye Xuan, dan tidak berani melibatkannya. Melihat wajahnya seolah-olah tidak ada seorang pun untuk dilihat, dia jelas tidak memasukkan masalah ini ke dalam hatinya, tetapi kadang-kadang menyapu ke kedalaman punggung Ye Xuan, tetapi ada pandangan sekilas yang jelas tentang pria yang baik, dan itu jelas tidak ringan. Aku bilang kamu terlalu tidak masuk akal. Tidak menunggu Naples menyelesaikan kata-katanya, dan Ye Xuan, yang tidak berdaya di dalam hatinya, dipaksa untuk tenang. Dia mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak pernah melihatnya sebelumnya? Kaisar berbalik dan pergi, menara yang rusak ini aku terbang dan masuk ke tubuhku. Sekarang aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Jika itu menjadi batu yang tersangkut di kandung kemih, itu akan menjadi sembelit. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak peduli, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkannya. Itu bukan sesuatu, bukankah itu berbahaya bagiku? Siapapun yang memprovokasi siapa ini adalah. Begitu aku mendengar ini, semua orang di sekitarku, termasuk yang kosong, semuanya terseduh, dan hampir jatuh ke tanah. Semua orang menatap Ye Xuan dengan tatapan seperti monster, termasuk Napoli dan Xuan Yuan Zijing,
hanya wajah laut dan nyamuk-nyamuk malang yang acuh tak acuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan yang kosong, jelas tidak sedikit tenang, sedikit mengernyit, saya tidak tahu apa yang tenggelam. Sudah kali ini, dan ada insiden serius seperti itu. Yesuan masih sangat miskin. Tingkat keberanian ini benar-benar agak tak tertahankan. Hei, kataku, apakah kalian semua melihat pangeran ini? Mengapa kamu menyukaiku? Kamu tidak dapat menemukannya, jangan percaya bahwa kamu mencarinya. Pengetahuan Yesuan tentang laut dilindungi oleh kekuatan spiritual, dan tidak ada rasa takut akan pencarian para biksu manusia. Oleh karena itu, pada titik ini, dia benar-benar berani. Tepat, sekarang orang-orang belum pergi, biarkan mereka mencari kecurigaan yang dapat menyelesaikan sendiri, setidaknya di atas meja, dapat membuatnya sedikit lebih sombong dan retorika langsung. Cari semua biarkan kamu mencari, hasilnya tidak dapat ditemukan, siapa yang aneh. Melihat keseriusannya, tidak seperti leluconnya, ekspresi wajah Fu Yinlong dari pemerintah leluhur tiba-tiba menjadi aneh. Dengan godaan itu, dia bertanya pada Yesuan, anak nakal, kamu tidak bercanda. Jenis peningkatan diri orang lain ke dalam tubuh, pencarian hal-hal adalah tabu besar, jika memasuki lautan pengetahuan, beberapa masalah, itu adalah hal yang besar. Dalam hal kekuatan tren yang menghancurkan, itu adalah ritme saat ini. Tetapi masalah ini, Yesuan sama sekali tidak peduli, dia yakin bahwa orang-orang ini, bahkan kekuatan susu untuk keluar, tidak dapat memasuki lautan pengetahuannya. Dalam hal ini, cukup bermurah hati sekali, biarkan mereka mencari cukup, semakin banyak orang mencoba, semakin baik untuk Yesuan. Sesuatu kembali adalah sesuatu untuk dikatakan. Melihat bahwa dia begitu bertekad, sepasang bambu di dada, 5 kaisar dan beberapa kaisar juga curiga, tetapi dalam kesempatan yang baik, mereka tidak dapat melepaskannya. Jika saya menemukan menara leluhur abadi dari tubuh Yesuan, wacana sebelumnya murni sofisme. Begitu masalah itu tercapai, itu adalah ketenaran Kaisar Xuan. Kulit yang terkelupas dapat berhenti. Oleh karena itu, ketika kata-kata Yesuan selesai, beberapa kaisar segera mengungkapkan niat mereka. Kelima kaisar sedikit sadar diri. Mereka tahu bahwa kultivasi mereka sendiri adalah kekuatannya. Diperkirakan mereka tidak sebagus Yesuan. Tidak ada yang datang, jadi tidak ada desas-desus. Long Hao membela diri dan menyapu beberapa kaisar dalam lingkaran. Akhirnya, dia mengejutkan Yan Yexuan dengan sangat dalam. Melihat bahwa dia tampaknya tidak bercanda, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, tapi, anakmu berani. Berani melakukan ini, apalagi yang masih berani dilakukan Lao Su. Tapi kamu dapat yakin bahwa ibu kota tercengang di sini. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Jika seseorang berani mengambil kesempatan untuk memberimu tangan hitam, hei, maka aku akan bertarung. Rumah pemerintahan patriarki tidak melakukannya, tetapi dia juga ingin membunuhnya di tempat. Ini dengan jelas dikatakan kepada 5 kaisar seperti Long Yao. Di antara anggota keluarga kerajaan, naga adalah yang tertinggi dan terkuat, terlepas dari status atau kekuatan mereka. Dia berbicara wacana ini di depan umum. Itu masih memiliki pencegah tertentu. Hanya saja wajah tidak diberikan kepada beberapa kaisar, dan beberapa kaisar saling berhadapan muka, dan wajah mereka semua suram dan mengerikan, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Pada saat ini, tidaklah bijaksana untuk menentang Long Hao dalam masalah ini. Meskipun Yin yang asli selalu tidak memihak, masalah ini telah lama diakui secara luas. Kata-kata Long Yishu baru saja dimulai, dan Yesuan, yang berada di samping, telah mengalihkan pandangannya, dan wajahnya tanpa basa-basi berpose dengan wajah yang tidak percaya pada kematian kaisar. Long Hao hampir dibelenggu dan membuatnya sangat terkejut. Ini berdeham dan berkata, tetapi ini bukan masalah sepele. Oleh karena itu, ibu kota Yin menyarankan agar saya, dan seorang paman. Mari kita lihat Long Yao. Mari kita cari yang berusia 18 tahun. Bagaimanapun, hal semacam ini bukan lelucon. Jika ada sedikit kalajengking, maka ibu kota Yin Yi Duoxin, yang mengikatnya. Tidak baik untuk melayani di rumah klan. Sekelompok kaisar saling memandang dan akhirnya mengangguk. Ketika datang untuk memperbaiki kekuatan, beberapa kaisar awalnya adalah naga terkuat, dan meskipun mereka bersaing satu sama lain, dalam kasus Kaisar Lama Xuan, kaisar lainnya masih percaya pada naga. Oh, kecuali dia bodoh, dia akan melindungi 18 tua dalam masalah ini.
Masalahnya diselesaikan, dan semua anggota keluarga kerajaan yang hadir tidak memiliki keberatan. Kemudian, di depan semua anggota keluarga kerajaan, Long Hao menghindar terlebih dahulu, mengangkat tangannya dan menekan rompi belakang Ye Xuan, dan kekuatan para dewa mengalir masuk. Setelah menyapu, dalam waktu kurang dari 1 menit, telah pensiun. Kemudian aku tersenyum getir, anak nakal, ini benar-benar menakjubkan sekarang, sebenarnya tidak dapat menemukannya, tidak ada pengetahuan tentang laut, belum lagi kandung kemih, tampaknya kamu tidak berbohong, benda ini takut akan masalah menara leluhur abadi itu, jika kamu ingin mengejarnya, itu hanya dapat ditembak oleh monster tua di paviliun lama. Faktanya, kekuatan ketidaktahuannya tidak memasuki pengetahuan tentang Laut Ye Xuan. Semuanya diambil oleh pengetahuan tentang Laut Ye Xuan sebagai perlindungan terakhir. Efek psikedelik dari merek roh membuatnya secara keliru berpikir bahwa dia memasuki lautan Ye Xuan. Apa yang kamu lihat, semuanya seperti biasa. Hanya pada titik ini, juga dibuktikan dari satu sisi bahwa kekuatan nyamuk gila benar-benar mengerikan, dan bahkan supremasi naga dari alam ke-12 dunia virtual secara tidak sadar ditinggalkan olehnya. Merek untuk berbohong, apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Melihat naga itu ke Yi Wu, Fu Yin, aku tidak percaya padamu, yang penting adalah yang terpenting. Baiklah, tidak perlu dikatakan dengan baik, cobalah untuk cepat. Long Hao mengayunkan tangannya dan menyela kata-kata naga itu tanpa sopan santun. Yang terakhir mendengus dan mengangkat tangannya ke rompi belakang Ye Xuan. Kekuatan para dewa dituangkan, hasilnya jelas tidak ada ketegangan. Kekuatannya sedikit lebih buruk daripada Long Yao. Yang terakhir tidak dapat menemukan jejak apapun, dan dia bahkan lebih mustahil. Kali ini, setelah 1,5 menit penuh, Long Hao dengan enggan menarik kembali tangan kanannya. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dari arah paviliun tua yang jauh, tiba-tiba ada suara agung yang menggema di bagian dalam kota Kekaisaran Abadi, paviliun tua itu tua dan 10-8 yang lama. Kecepatan akan datang, tidak ada kesalahan. Kong Bo mengerutkan kening, wajahnya muram karena Ye Xuan bukanlah benar-benar si tua 18, di paviliun lama, semua orang yang ahli dalam bidang kerajaan, semuanya tahu. Namun, mereka tidak yakin apakah Ye Xuan adalah darah bangsawan lain yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah masalah pribadi Kaisar Abadi. Bahkan jika mereka adalah orang tua dalam keluarga, mereka tidak nyaman untuk bertanya. Oleh karena itu, di seluruh paviliun lama, masalah perawatan Ye Xuan pada dasarnya terbagi menjadi 2 faksi. Satu kelompok menganjurkan bahwa hal itu harus diselidiki secara menyeluruh untuk melihat darah keluarga kerajaan abadi di Ye Xuan. Bagaimana mungkin, bagaimanapun, hanya jika dia menggunakan nama si tua 18, itu sudah sangat mencurigakan. Faksi lainnya sangat percaya pada warisan darah keluarga kerajaan abadi. Mereka percaya bahwa darah keluarga kerajaan tidak dapat dipindahkan dari si tua 18 ke yang lain dengan cara lain. Dengan kata lain, orang-orang tua dari aliran ini percaya bahwa Ye Xuan adalah spesies yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Sebagai penguasa dinasti, ketika dia masih muda, dia mencoba bepergian keluar, siapa yang tidak bisa memiliki hubungan romantis. Saya khawatir bahkan Kaisar sendiri tidak akan dapat mengetahui kapan Ye Xuan meninggalkan spesies itu. Oleh karena itu, di rumah keburukan tidak dapat dibesar-besarkan, selain untuk melindungi titik awal ketenaran Xuan Huangzi, keluarga kerajaan partai ini, memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Lagi pula, ketenaran Xuan Huangzi sekarang berada di 3 alam semesta, bagi seluruh keluarga kerajaan, juga merupakan semacam kekayaan, sungguh tidak bijaksana bagi diri sendiri untuk menghancurkannya. Meskipun 2 faksi utama paviliun lama memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini, tetapi masalahnya begitu besar, tidak cukup untuk mencapai titik perselisihan. Dalam keadaan normal, bahkan jika benar-benar perlu memanggil Ye Xuan, kebanyakan dari mereka harus melakukannya untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia menjadi yang pertama dalam sejarah seluruh keluarga kerajaan yang bertarung melalui menara leluhur abadi, dan orang-orang yang keluar hidup-hidup, seluruh kabinet terguncang, dan masalah itu dipanggil kepadanya, dan itu segera disebutkan dalam agenda. Kedua faksi secara mengejutkan sepakat dan memanggil 18 orang tua sesegera mungkin. Lagi pula, bahkan monster tua di paviliun lama tidak melewati lantai 7. Mereka ingin tahu pemandangan setelah lantai 7, dan bagaimana Ye Xuan melakukannya,
sebenarnya tinggal di lantai 9. Keluar, faktanya, lusinan dewa yang telah mengelilingi menara leluhur abadi telah bernegosiasi tentang masalah ini dalam perjalanan kembali ke paviliun lama. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak menunggu musyawarah mereka berakhir, dan ada peristiwa besar di luar, dan itu adalah peristiwa yang benar-benar menggemparkan. Kaki depan baru saja pergi, menara leluhur abadi telah hilang. Masalah ini hampir mengejutkan seluruh paviliun lama. Oleh karena itu, pemanggilan yang mungkin telah diseret selama 1 atau 2 hari, pada saat ini, akan segera datang. Paviliun lama, meskipun hanya ada beberapa lusin bangsawan, tetapi di antara lusinan orang tua, bahkan yang termuda adalah Kaisar Abadi, sisanya, bahkan leluhur. Selain itu, di antara bangsawan abadi, bukan karena para senior cukup tinggi untuk memasuki paviliun lama. Ada juga banyak leluhur dalam keluarga kerajaan. Mereka hanya bisa tidak aktif, takut bahwa bahkan leluhur generasi yang lebih muda akan Anda tidak perlu melihat wajah mereka. Untuk memasuki paviliun lama, selain generasi, lebih penting untuk mengolah dan berkontribusi pada bangsawan abadi. Senior, perbaiki, kontribusi untuk keluarga kerajaan. 3 syarat. Faktanya, di antara ketiga syarat tersebut, generasi pertama hampir diabaikan. Anggota elit yang memenuhi syarat untuk masuk ke pengadilan kerajaan pada dasarnya adalah 2 syarat berikutnya sebagai standar, tetapi tidak ada yang bisa dimasuki. 1 pengecualian, setidaknya itu pasti leluhur kaisar abadi kontemporer, jadi yang ini ditambahkan. Di antara keluarga kerajaan abadi, status paviliun lama sangat terpisah. Meskipun seluruh dinasti abadi adalah kaisar abadi di hari kerja, sangat penting untuk menghadapi peristiwa besar keluarga kekaisaran atau kerajaan. Hak kaisar abadi untuk berbicara tidak sebaik yang biasa. Yang lama, misalnya, Yesuan ini secara tidak sengaja melewati ujian 9 lapis menara leluhur abadi, dan sebagai orang pertama dalam sejarah keluarga kerajaan, ia berjalan keluar dari menara leluhur abadi, dan kemudian seluruh menara leluhur secara tidak dapat dijelaskan dan secara otomatis terbang ke tubuhnya. Sejak itu, saya telah menghilang. Guncangan keluarga kerajaan semacam ini telah menyebabkan dinasti dan penguasa berbicara tentang hal-hal besar, dan kaisar lama telah turun tangan, dan kaisar abadi tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Terlepas dari keputusan yang dibuat oleh kabinet tentang masalah tersebut, dinasti kerajaan harus mematuhinya dan tidak boleh memiliki suara yang berbeda. Bahkan jika itu adalah pertanyaan, itu tidak akan berhasil. Ini juga akar kosong dari mendengarkan kabinet lama memanggil Yesuan, segera wajah cemberut yang suram. Adapun beberapa paman dan 5 kaisar, mereka tercengang setelah tamparan di wajah. Tentu saja, di antara yang licik dan tampilan, masih ada sedikit rasa iri. Meskipun itu bukan hal yang baik, itu dapat dipanggil oleh semua orang tua di klub lama. Ini menunjukkan bobot Yesuan dari satu sisi. Setidaknya, di antara mereka, tidak ada yang pernah memenangkan hak istimewa seperti itu. Termasuk kaisar besar dan naga. Paviliun tua memiliki peraturan paviliun lama. Para budak tua dapat pergi ke sana sendiri, tetapi karena mereka sekarang memanggilmu karena panggilan umum, mereka tidak diizinkan untuk pergi bersama mereka. Para budak tua dapat masuk bersama mereka, dan orang-orang tua tidak berani. Bagaimana? Tetapi saya khawatir ini akan berdampak buruk padamu. Di wajah yang muram, nada kosong dengan tenang mengungkapkan sikapnya, memperhatikan Yesuan berkata, pergilah dengan tenang, ada budak tua, orang-orang tua tidak berani membawamu, bahkan jika ada hukuman, mereka harus masuk akal. Ada bukti, jika tidak, para budak tua menghancurkannya di seluruh paviliun lama, dan masalah ini tidak akan berhenti melakukan pekerjaan yang baik. Dalam hal ini, bahkan Yesuan terkejut. Belum lagi Naples dan Suan Yuanxian di samping, mereka telah memiliki lamunan tanpa akhir tentang identitas yang kosong, tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan wacana ini, mereka menemukan bahwa semua spekulasi yang berani sebelumnya terlalu konservatif. Konservatif, berani menaruh paviliun tua di dasar langit, lalu apa kata kebocoran sisi mendominasi yang dapat dijelaskan? Itu hanya Tyrannosaurus Rex, dan seluruh bangsawan abadi belum pernah mendengar keberadaan ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa beberapa kaisar, pangeran, dan bahkan penjaga naga, tidak ada anggota keluarga kerajaan, yang tidak meragukan hal ini. Setelah mendengarkan kata-kata dari yang kosong, mereka berkedip atau secara tidak sadar mengecilkan leher, tampaknya tidak ada keraguan tentang isi kata-kata yang diucapkan oleh Kongbo.
Mungkinkah orang tua ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memberikan kaisar dari dinasti abadi? Pikirkan seperti ini, itu adalah nyamuk dan serangga yang malang yang tidak bisa tidak menatapnya beberapa mata, bagian bawah dengan jelas mengungkapkan rasa pemikiran yang dalam. Kata-kata kosong itu berat. Beberapa orang tua hanya menelepon saya untuk berbicara tentang hati dan mengobrol. Bagaimana bisa begitu serius? Setelah sekian lama, Yesuan mampu pulih dari keterkejutannya, matanya menatap rumit, lalu dia mengaku kepada Naples dan Suan Yuanxian dan yang lainnya, dan akhirnya menyapa Long Hao, dan berbalik. Lalu berjalan ke arah klub lama. Li tidak memperhatikan beberapa kaisar dan kaisar pavilion tua adalah tempat utama keluarga kerajaan abadi. Meskipun monster tua di dalamnya dikatakan hanya beberapa lusin, mereka semua dibudidayakan sebagai horor. Setidaknya, apa yang disebut alam ke-12 dari kehampaan sama sekali tidak memenuhi syarat memasukinya, dan itu tidak cukup. Dengan status Yesuan dalam keluarga kerajaan abadi, saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa saja persyaratan minimum untuk memasuki klub lama. Dari luar, pavilion tua adalah pavilion biasa, tetapi setelah masuk, ditemukan bahwa ruang di dalamnya sangat luas, tetapi Yesuan tidak terlihat oleh satu orang pun, tidak hanya pelayan biasa yang tidak dapat melihat, bahkan puluhan keluarga kerajaan legendaris tidak terlihat. Di aula pavilion yang kosong, hanya beberapa lusin yang sangat tersembunyi, tetapi mereka sangat kuat dan kuat. Mereka berkeliaran dan terkadang menyapu tubuh Yesuan, tetapi semuanya tepat, tidak mengambil kebebasan. Masuk ke tubuh Yesuan dan lakukan penyelidikan. Bentuk tubuh Yesuan baru saja diperbaiki, dan beberapa suara laki-laki yang belum pernah terdengar usianya telah terdengar. Ilusi, bergema di ruang aula yang luas, saya tidak tahu dari arah mana. Apakah Anda sudah tua atau belum? Karena Anda dapat membiarkan Anda memasuki lemari tua ini, maka identitas keluarga kerajaan Anda telah diakui, Anda dapat yakin. Petik 2. Karena menjadi keluarga kerajaan, ada tugas yang harus dipenuhi di seluruh keluarga kerajaan abadi. Menara leluhur pergi ke prior dan tidak menyebutkannya, memberitahu Anda bagaimana Anda berjalan melalui 9 lantai menara. Terutama setelah lantai ke-7, sampai lantai ke-9, tempat itu berlalu, tidak ada yang terjadi, satu persatu. Bagaimanapun, itu adalah keluarga orang tua, dan Yesuan, generasi yang lebih muda, bahkan jika itu sengaja memperhatikan nadanya, tetapi dalam ketidakjelasan, itu masih mengungkapkan tamparan di wajah, seolah-olah mengabaikan jenderal. Yesuan merasa bahwa dia tidak setuju dengan itu, tetapi di permukaan itu tidak menunjukkannya. Setelah sedikit tenggelam, dia perlahan-lahan akan merenungkan tanggapannya yang tulus. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya mendesak sisik naga emas hitam di otak, memperlihatkan bayangan virtual naga di belakang, dan ada kekaisaran murni bagi keluarga kekaisaran. 1 hingga 3 lantai, aku tidak melihat separuh binatang buas. Aku mengatakan bahwa itu adalah bahasa gaul untuk menaiki tangga sepanjang jalan, tetapi kenyataannya adalah bahwa itu lebih melelahkan daripada ini. Aku tidak ada gunanya sama sekali. Semua binatang buas tidak menungguku untuk datang. Aku telah mendengar angin dan melarikan diri, dan kemudian aku dilatih untuk menjadi langkah kecil, dan akhirnya aku terbungkus dalam manusia hijau untuk turun ke tingkat berikutnya. Untuk ini, sebenarnya, orang-orang tua pada dasarnya sudah menebak, lagi pula, mereka juga telah melewati 1 hingga 3 lapisan, dan mereka semua tahu bahwa darah Yesuan kembali ke leluhur, dan itu masih masalah mutasi kembali ke leluhur. Sangat mungkin untuk membuat binatang buas biasa dari 1 hingga 3 lapisan tertegun dengan aroma temperamen yang bermutasi ini. Yang tidak mereka duga adalah kata-kata Yesuan berikutnya. Setelah mengatakan itu, orang-orang tua yang melihat naga dan naga tidak melihat akhirnya semuanya terdiam. Yesuan juga tahu bahwa lintasannya sudah berakhir, dan nadanya segera menjadi marah, masalahnya melelahkan dan melelahkan, tetapi itu gila di lantai 3. Dikatakan bahwa ada kekuatan magis berdarah sebagai hadiah. Lapisan ketiga binatang buas juga melarikan diri. Yang disebut dewa magis berdarah tidak terlihat, dan menara yang rusak-rusak, khususnya menindas orang-orang jujur. Saya mendengar kata-kata itu mengatakan ini. Di ruang dalam pavilion, ada beberapa suara batuk ringan yang samar-samar datang. Ini adalah beberapa tanda bahwa lelaki tua itu sudah terlambat untuk dicegah oleh kata-katanya, berani menghadapinya di pavilion lama. Puluhan orang di keluarga lama, tetapi masih berbicara seperti ini, tidak ada seorang pun dalam sejarah.
Yesuan mengatakan bahwa itu adalah fakta, dan itu sangat dirugikan, itu benar-benar tanggapan yang tidak bisa berkata-kata. Melihat bahwa dia tampaknya marah, tetapi juga ingin mengatakan sesuatu tentang masalah ini, ke arah tertentu, akhirnya terdengar suara dengan makna yang aneh, batuk. Ini lantai 3, di sini, spesifiknya kami tidak dapat memahami detailnya, itu adalah menara leluhur, oh, kalau begitu 4 hingga 6. 4 hingga 6 lantai akhirnya mendarat. 3 lapisan binatang buas mungkin turun ke bumi. Berapa banyak tulang yang sedikit. Tetapi lantai 4 masih merupakan barang bawaan yang kuat, dan tidak takut. Itu digeram oleh naga ajaib di belakangku, dan berteriak dengan ekor dan lari. Lantai kelima dan keenam sedikit lebih baik, tetapi semuanya adalah tas bahu. Binatang buas di lantai kelima tidak takut dengan naga ajaib, tetapi aku mengeluarkan anak panah dan itu seperti anjing ekor. Itu menyelinap pergi. Petik 2. Barang-barang di lantai ke-6 sedikit lebih kuat, sampai aku memadatkan anak panah dan menakut-nakuti mereka. Petik 2. Dalam satu kalimat, 6 lapisan pertama semuanya adalah tas jerami, yang semuanya tidak mencolok. Aku belum memindahkan benda yang sebenarnya. Pada dasarnya, semuanya ditakuti. Itu saja, kuncinya adalah bahwa lapisan ke-6 juga memiliki hadiah. Luar biasa, setelah hasil menakut-nakuti, benda ini telah hancur. Kamu marah, aku sangat marah sehingga aku. Kali ini, Yesuan berkata bahwa dia setengah jujur, tetapi dengan kultivasi tingkat pertama nebula saat ini, dia berusaha keras untuk mengorbankan busur suci dan kekuatan magis. Sangat mudah untuk melakukan ini. Oleh karena itu, dia penuh semangat dan membuka mulutnya. Ayo, tidak ada sedikit pun tekanan. Ketika sampai pada hal ini, 4 minggu telah mati, yaitu, para dewa yang telah menyapu dan menyapu juga mandek, menunjukkan makna yang membosankan. Jelas, lusinan wanita tua yang tidak pernah muncul, semuanya tercengang oleh kata-kata Yesuan. 6 lapisan pertama dari binatang buas yang konyol dan makhluk-makhluk konyol semuanya digambarkan olehnya sebagai kantong jerami yang ceroboh, mereka hanya melewati lantai 6, dan mereka semua tidak berani pergi ke lantai 7. Apa itu? Meskipun kata-kata ini menjengkelkan, mereka tidak dapat menemukan sedikit masalah. Ketika Yesuan melewati 6 lantai pertama, pada dasarnya tidak ada pemberhentian. Itu hampir sama dengan menaiki tangga. Jelas bahwa dia tidak pernah mengalami ritme pertempuran apapun. Bukankah seperti yang dia katakan, menakut-nakuti kelompok tas secara langsung. Busur harta karun macam apa yang begitu kuat? Hanya anak panah yang dipadatkan, dapatkah kamu menakut-nakuti lapisan ke-6 makhluk purba? Setelah beberapa saat hening, akhirnya seorang pemuda sekali lagi membuat suara dan menanyakan kuncinya. Untuk ini, Yesuan awalnya tidak bermaksud untuk menyembunyikan, dan dia selalu menunjukkan beberapa kekuatan yang kuat yang tidak dapat dimiliki oleh keberadaannya. Sebagai perbandingan, dia mengekspos mayat bayi tanpa kepala dan Lei Yuanzu. Lebih bersedia untuk mengekspos busur langit. Bagaimanapun, sudut-sudut darah jiwa telah terekspos, dan bukan masalah besar untuk menambahkan busur. Setidaknya, ini bukan kartu aslinya. Sebenarnya, itu bukanlah busur harta karun, melainkan semacam kekuatan magis. Itu secara tidak sengaja diturunkan ketika aku berada di medan bintang penyihir. Hei, ini adalah kekuatannya. Itu adalah poin besar, yaitu, kamu harus menggunakan satu lapisan untuk mendapatkan satu lapisan kulit. Selama pidato itu, Yesuan telah sepenuhnya memotivasi busur suci dan tangan kirinya, busur raksasa energi emas besar tiba-tiba muncul, bahkan anak panahnya samar-samar terkondensasi, memperlihatkan Mokefeng yang tak tertandingi begitu busur itu muncul, ledakan seru datang dari sekeliling. Apa? Itu adalah kekuatan sihir liar, dan itu hanya dapat menunjukkan kekuatan seperti itu dengan perbaikan nebula. Apakah itu kekuatan dewa tingkat tertinggi kuno? Di luar tanduk darah besar yang dia bunuh Long Kui sebelumnya, itu kuat, dan setidaknya itu juga merupakan warisan dewa zaman kuno. Apa yang terjadi pada anak ini? Apakah itu dirampok dari warisan misterius? Itu cukup untuk menakuti binatang buas tingkat 6. Itu cukup. Hahaha. Menarik dan menarik, sejarah kerajaanku begitu lurus melalui 6 lapisan pertama, aku khawatir anak ini sendirian. Yang paling dipedulikan lelaki tua itu sekarang adalah dari mana kekuatan sihirnya berasal, dan di bidang bintang penyihir, apakah ada tanah liar? Dengan suara kata-kata terkejut ini, Yesuan diam-diam mencibir,
lalu merentangkan tangannya dan dengan polos, sudut dewa dan kekuatan sihir busur kalajengking ini berasal dari kelompok iblis. Tanah suci, Roh Kudus masuk ke tanah terlarang. Sebelum ladang iblis, aku berpartisipasi dalam pemilihan putra nyamuk hitam yang baru, dan 9 orang lainnya memasukinya. Aku mendapat beberapa kreasi. Panenku adalah 2 kekuatan magis. Tanduk darah tampaknya berasal dari 1 tanduk besar berdarah, dan busur suci langit, tampaknya menjadi hantu jelek yang disebut garpu malam liar. Petik 2. Tempat suci sangat mirip dengan lingkungan 4 hingga 6 lantai. Setidaknya suasananya persis sama. Itu polos dan sederhana. Itu semua adalah mayat makhluk kuno yang kulihat di menara. Oh, ya, di lantai 9, aku melihat langit biru besar di langit berbintang tua. Pada saat itu, ketika iblis suci manusia sihir keluar, tampaknya ada kebangkitan di mayat-mayat besar itu. Apa yang terjadi? Pokoknya, pemandangan waktu itu seperti perampokan. Ada juga langit yang biru, dan ada banyak kilat hitam, membunuh banyak binatang buas, termasuk binatang buas yang dibangkitkan, dan terbunuh. Mendengar rahasia-rahasia ini, ruang yang jauh di sekitarnya dengan jelas mendengar suara udara dingin, dan kemudian terdiam untuk waktu yang lama, hanya beberapa desahan yang terdengar lagi. Lapangan bintang iblis, dan tentu saja, ada juga kandang liar, dan mata surga pada orang itu, dapat ditampilkan sepenuhnya, dan kekuatannya masih ada. Sepertinya legenda tentang iblis telah dikonfirmasi. Seluruh iblis adalah urat nadi, dan itu benar-benar. Oh, anak ini juga pria yang mendebarkan. Sebagai ras manusia, dia bisa memasuki tanah terlarang iblis. Ini masalah. Jika itu bukan wilayahnya, tidak ada penjelasan lain untuk pertemuan ini, orang tua itu hampir cepat. Aku tidak percaya. Hei, bagaimana anakmu bisa menyelinap ke dalam kelompok iblis untuk waktu yang lama? Bagaimana kamu membodohi mereka? Pada akhirnya, orang-orang itu akhirnya mendapatkan orang lain dan bertanya kepada mereka sambil mendesah. Saat ini, kekuatan pengembaraan di jalan itu jelas dan kencang, dan pingsan sekali lagi mengunci udara Yesuan. Jelas, jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia takut dicurigai. Mata-mata orang-orang itu baik-baik saja. Hati Yesuan gelap, tetapi wajahnya tidak terungkap. Dia mengeluarkan otak seorang pria iblis secara langsung dan ceroboh, dan secara diam-diam mengeluarkan perintah untuk mengekstraksi energi sihir ke sistem fagositosis. Kemudian, dia mencubit tangannya. Otak iblis itu diperlihatkan di depan umum. Oh, ini adalah otak iblis, juga dikenal sebagai inti dari roh. Semua iblis, setelah membunuh, membelah otak, ada. Saya tidak sengaja membunuh beberapa iblis di medan bintang pemakaman. Saya membuka pikiran saya dan mendapatkan benda ini. Saya juga menemukan bahwa tampaknya ada energi di dalamnya. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat menyerapnya seperti sumber nuklir bintang. Petik 2. Sedikit gong dan genderang, akhirnya saya berhasil. Saya tidak menyangka akan mengambil beberapa di antaranya. Saya benar-benar menumbuhkan benda seperti wijen di pikiran saya. Tampaknya cukup mudah digunakan, jadi saya memburunya di sana. Setelah beberapa saat, saya akhirnya menemukan bahwa saya tidak dapat dijelaskan dan memiliki kekuatan spiritual iblis. Ini adalah hal yang baik. Ketika datang ke medan bintang iblis, bukankah ini inti otak? Berapa harganya? Jadi saya masuk ke benteng pengintai iblis dan memanjat selangkah demi selangkah. Kemudian saya menemukan kesempatan untuk menempatkan pengintai. Kepala benteng, Gunung Nebo, terbunuh. Saat itu, banyak otak iblis yang bisa dipanen. Sekarang masih banyak yang harus dilakukan. Selama pidato itu, kekuatan spiritual di otak orang iblis ini telah sepenuhnya diekstraksi. Yesuan menyerapnya di tempat, lalu membalikkan tangannya dan meraihnya lagi, menunjukkannya di depan umum. Saya belum banyak bicara di sini, jangan katakan demonstrasi langsung Yesuan, semua rahasia tersembunyi ada di sana, dan saya benar-benar melihatnya. Bahkan jika tidak ada cincin seperti itu hanya bahwa ia menganggap otak iblis sebagai kacang jeli. Tubuhnya besar, dan si bodoh itu bisa tahu bahwa ia bukan iblis. Di sekitar, saya terdiam lagi, kali ini, diperkirakan sekelompok monster tua tidak ringan. Fakta bahwa Xuan Huangzi memasuki bagian dalam iblis dan mencapai rekor yang mengesankan seperti itu selalu menjadi misteri. Sekarang misteri itu terurai di depan mereka. Saya tidak berharap itu menjadi begitu sederhana. Semua monster tua memiliki semacam senyuman, perasaan.
Dengan perasaan ini, terdengar suara hening mendesah di sekitar, dan kemudian monster tua itu membuka lagi. Oh, semua hal ini jelas, sekarang mari kita bicarakan kuncinya, Menara Zulong apa pemandangan dari lantai 7 hingga lantai 9. Karena lapisan ke-9 mata raksasa surgawi telah muncul, bagaimana Anda bisa melewatinya dengan kekuatan Anda? Selain itu, kemana menara leluhur pergi lagi? Jangan katakan apa-apa kepada Anda, hal ini, saya tidak bisa menunggu, jangan. Sebutkan ini, tidak apa-apa. Ketika saya menyebutkannya, saya akan marah. Menara yang rusak itu adalah cipratan kulit. Itu tergantung pada saya. Wajah Yesuan yang marah, lalu berkata, di awal lantai 7, ada langit berbintang, dan itu masih baik-baik saja, hanya binatang buas, saya menggunakan sudut darah untuk mengirimnya. Di akhir lantai 8, saya melakukannya. Saya telah melemparkan salah satunya, ditambah serangan diam-diam dari busur kalajengking, membunuh yang lain. Perdagangan bisnis. Horoskop kengerian granat sangat cerah. Ada juga beberapa tempo yang kuat. Mudah untuk melewati lapisan ini. Seseorang dalam pikiranku benar-benar berbicara, mengatakan bahwa melalui lantai 9, sejalan dengan kondisi pengumpulan menara warisan kuno, apakah itu segera diisi daya. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi, tetapi pada dasarnya aku masih memahaminya. Hutan belantara macam apa yang mewarisi menara, itu seharusnya menara leluhur abadi, dan mengubah namanya. Tetapi kuncinya adalah aku tidak berani menerimanya. Aku benar-benar harus menerimanya. Kamu tidak bisa bermain denganku. Aku tidak menyangka itu akan keluar. Itu semua sudah siap untuk pergi. Aku memiliki suara dalam pikiranku. Aku berkata bahwa aku yakin bahwa Tuhan berhasil. Kemudian aku mematahkan kepalaku dan terbang ke tubuhku. Aku tidak menemukannya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah itu akan bersembunyi di kandung kemih. Sungguh merepotkan untuk menjadi batu. Itu benar-benar cipratan, menara yang rusak ini murni bermarga, dan dia tertangkap, kata-kata Yesuan membuat lemari tua yang besar ini terdiam lagi. Menara leluhur abadi hanyalah nama asing, tetapi dalam rahasia keluarga kerajaan abadi, nama menara ini adalah menara warisan kuno. Dan rahasia keluarga, hanya kaisar abadi dari setiap generasi dan lelaki tua di lemari tua yang memenuhi syarat untuk berkonsultasi. Oleh karena itu, karena Yesuan dapat mengetahui kata-kata menara warisan kuno, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak imajiner. Itu adalah, terlebih lagi, situasi saat itu, semua orang tua semuanya diam-diam di mata, Yesuan benar-benar ingin pergi, berbalik dan tidak bergerak 2 langkah, menara, kemudian secara otomatis terbang dan masuk ke tubuhnya. Jika dikatakan bahwa Yesuan secara diam-diam dikendalikan oleh kekuatan para dewa atau kekuatan spiritual, masalah ini benar-benar di luar keberadaan keluarga kerajaan. Perlu diketahui bahwa alam ke-12 dunia virtual ada di depan mereka. Itu, Yesuan, kecoa seperti itu, tidak sebaik yang ada. Sungguh tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam gerakan kecil seperti itu di depan mereka. Ini adalah kecerdikan Yesuan. Dari awal hingga akhir, semua kata itu benar dan salah, dan ada realitas virtual di dunia virtual. Namun, orang-orang tua itu belum pernah ke lantai 7, dan Yesuan adalah beberapa tempat penting, tetapi juga untuk menghindari beban berat, menggunakan fakta-fakta yang tidak relevan yang dapat membuat kelompok orang tua ini ragu-ragu, untuk memperebutkan bola, untuk menutupi kebenaran yang tidak dapat mereka ketahui. Dengan cara ini, mempelajari semua yang dikatakan Yesuan sebelum dan sesudahnya benar-benar mulus, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, sekelompok orang tua masih tidak mau, mereka percaya bahwa menara warisan kuno itu memang inisiatif untuk mengenali Tuhan, memasuki tubuh Yesuan, tetapi menduga bahwa dia ada di menara itu, ada ciptaan dan panen lainnya. Setidaknya, lantai 9 tentang bagaimana dia berhasil melewatinya, Yesuan yang berbakat tidak menjelaskan dengan jelas. Lantai 9 adalah lapisan terakhir dari menara warisan kuno ini. Dikatakan bahwa ada sesuatu di menara ini yang belum mereka pelajari. Kemungkinan besar ini adalah lantai 9. Karena itu, setelah hening sejenak, akhirnya, seorang pemuda sekali lagi bersuara. Lapisan ke-7, dengan kekuatan tanduk dewa Anda, di bawah serangan diam-diam, bukan tidak mungkin untuk dilewati. Adapun lantai 8, seperti yang Anda katakan, tidak ada yang salah dengan itu, Anda hampir tidak bisa mengatakannya. Ini hanya karena dia belum pernah ke lantai 7 dan 8, dan kemudian dia akan mengatakan kata-kata seperti itu.
Kengerian lantai 7 dan 8 dilemahkan oleh pernyataan meremehkan yang disengaja dari Ye Xuan. Kalau tidak, jika benar-benar mengalaminya mereka tidak akan pernah mengatakan itu. Tanpa menunggu Ye Xuan menjawab kata-katanya, lelaki tua itu berkata lagi, tapi lantai 9. Menurut pernyataanmu, lantai 9 masih merupakan langit berbintang yang sepi, dan kali ini merupakan pertempuran besar yang menentukan. Itu seharusnya merupakan kemunculan kembali perang yang pecah di zaman kuno sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Perang skala ini adalah pertempuran dunia. Kubu kedua belah pihak berada dalam kelesuan. Itu adalah keberadaan tertinggi dari tingkat kuno dan tertinggi. Dikhawatirkan kedua belah pihak setidaknya akan memiliki 100, dan bahkan satu dari mereka akan muncul di langit, hal-hal ilusi yang diturunkan oleh menara leluhur abadi, tetapi kekuatan satu atau dua dari mereka masih bisa ada di sana. Hanya dengan kultivasimu, bagaimana lapisan ini bisa? Masalah ini sangat mematikan. Semua orang tua lainnya di pavilion tua berkonsentrasi pada perhatian. Ye Xuan bahkan lebih mencibir, tetapi untuk masalah ini, dia telah lama menghitung, dan dia tampaknya terburu-buru dan menyeringai. Lapisan ini benar-benar sulit. Dua kesombongan dalam sejarah keluarga kerajaan telah berhenti di level ini. Mereka sama sekali tidak malu. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk mewariskan keterampilanku sendiri. Tetapi kebetulan saja aku memiliki orangku sendiri di ruangan itu. Seperti kata pepatah, seharusnya begitu. Jika tidak demikian, aku khawatir kali ini ditransmisikan dari dalam, itu juga mayat. Begitu aku mendengar ini, pavilion tua itu ada di tempat. Apa yang harus aku lakukan? Orang-orangku sendiri, bagaimana situasinya? Anakmu semakin keterlaluan, ini hanya tamparan. Tidak, tidak, tidak. Tanpa menunggu para pembantu, Ye Xuan memasang dan melepas tangannya lagi, dan mengangkat lengan kirinya yang kosong. Dia menyeringai dan berkata, apakah leluhurmu lupa haluan langit yang baru saja aku tunjukkan? Hei, aku berada di lantai 9, dan kedua belah pihak sedang bermain. Di paling kiri, langit cian besar memiliki sedikit jahitan, dan tidak ada apa-apa di belakang sisi kanan. Tetapi para jenderal dari kedua kubu itu ada. Oh, ya, seharusnya seperti yang kau katakan tentang yang tertinggi di zaman kuno, pada dasarnya jumlahnya sama, yang ini akan terlihat sekilas, napasnya akan mengejutkan. Yang pintar adalah ada hantu jelek di kubu kanan, humanoid, dua sayap di belakang, dan tanduk di atas kepala. Pandangan panjang tidak disebutkan, takut menakuti para leluhur. Tetapi orang-orang itu jelek, meskipun, aku melihatnya tetapi aku bertemu dengan orang-orang yang kucintai. Apakah itu mau? Karena lengan kiri keluarga itu terangkat, memegang busur raksasa emas persis sama dengan Yun Tiangong yang baru saja kutunjukkan, itu juga merupakan bentuk energi. Itu jauh lebih besar, tidak diragukan lagi bahwa barang ini adalah pemilik asli busur suci yang kudapat. Sebagian besar adalah garpu kuno rauk. Jangan melihat keburukan orang tua, tetapi itu akan tetap berada di sisi kanan perkemahan. Tidak, ada level-level tertinggi kuno, dan ada naga emas di sampingnya, berdiri berdampingan dengannya. Petik 2. Ketika aku muncul, hantu jelek itu mengangkat lengannya dan menunjuk ke langit biru di sisi terakhir perkemahan. Tepat ketika kaisar tiba-tiba muncul, seperti setetes cuka di panci panas, kegenitan itu tidak ada di sana untuk sementara waktu. Momentum keduanya hanyalah kunang-kunang di malam hari. Petik 2. Oke, katakan sesuatu dengan benar. Singkatnya, semua mata dari kedua kubu, semuanya tertuju padaku. Hantu jelek itu awalnya mengira bahwa aku adalah gerombolan bajingan di sebelah kiri. Sebagian besar dari mereka mengira bahwa ada konspirasi. Yang asli menunjuk ke mata besar biru itu. Busur raksasa emas itu menunjuk ke arahku begitu dia bergerak. Membuatku takut, ini keluargaku, aku benar-benar ingin dibunuh olehnya, dan aku tidak buta terhadap kematian. Dalam keadaan darurat, aku juga mengangkat lengan kiriku dan mendorong busur suci itu sekuat tenaga. Kemudian itu tercengang. Setidaknya aku tahu bahwa aku adalah seorang pria, dan kubu lainnya marah dan marah. Seekor naga abu-abu bergegas ke arahku. Datanglah. Kakak laki-lakiku yang jelek melihat situasi itu dengan salah. Busur raksasa emas itu tergerak dan bergerak langsung kepadanya. Aku tidak membunuh Boren, tetapi Boren mati karena aku. Perang ini secara alami itu ada di kepalaku. Kamu juga tahu bahwa tidak peduli lapisan mana, jika kamu membunuh yang besar, kamu akan berhasil melewatinya. Jadi, aku belum menungguku untuk kembali.
Semua burung dan hantu jelek. Dan naga sudah pergi. Sepotong besar cahaya hijau langsung menuju ke sisiku. Tiba-tiba aku memiliki langkah kecil. Lalu suara di kepalaku muncul. Membuat kaisar takut dengan lompatan besar. Diam, keheningan yang mematikan. Setelah mendengarkan kata-kata Yesuan, puluhan anggota keluarga kerajaan di pavilion lama semuanya mengerti. Untuk waktu yang lama, anak ini sampai ke anjing, terutama lapisan terakhir. Itu hanya spekulasi, dan garpu malam tua membantunya lewat dengan lancar. Sebenarnya, saya masih sangat malu untuk mengatakan bahwa saya tidak membunuh Boren, tetapi Boren sekarat karena saya. Benarkah orang-orang di balik kalimat ini umumnya adalah kata-kata penyesalan? Ketika dia sampai padanya, kata-kata itu berubah menjadi peperangan. Saya belum pernah melihat yang begitu tidak tahu malu.